Oke guys ya, kali ini kita akan mulai video baru, playlist baru, yaitu belajar dasar HTML. Nah, apa sih yang harus kita pelajari itu? Kemudian untuk mengikuti playlist ini, apa saja sih aplikasi yang dibutuhkan? Nah, yang pertama aplikasi yang dibutuhkan yaitu text editor, yaitu saya menggunakan Visual. Nah, Visual Studio Code ini project kemarin. Close saja dulu. Nah, ini Visual Studio Code, silahkan download di internet karena ini ada boleh di-download ya. Kemudian yang kedua saya butuh yang namanya browser. Boleh pakai Chrome, boleh pakai Firefox dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir kita membutuhkan namanya XAMPP. Nah, ini web server. Nah, semua apa yang sudah kita ketik di text editor ini di sini akan diproses kemudian dapat ditampilkan di browser. Gitu. Ini 3 aplikasi utama dan ini bisa didapatkan di internet, dapat di-download. Sesuaikan saja dengan komputer yang teman-teman gunakan. Kalau pakainya 64 bit, download yang 64 bit. Kalau dipakai yang di bawahnya juga download disesuaikan dengan minimum requirement yang teman-teman punya. Nah, kemudian yang pertama kita start bagian apa sih? Yang kedua kita start di bagian MySQL ya. Nah, itu kemudian kita akan buat baru nih folder di folder baru. Kemudian kita masuk local disk C, kemudian exam, kemudian htdocs. Nah, di sini di folder ini nanti file kita disimpan. Nah, caranya ini udah banyak nih. Belajar Laravel, kemudian ini file-file lama ini dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan buat folder baru nih di sini. Namanya belajar underscore HTML. Ya. Nah, belajar HTML. Nah, sekarang folder ini kita buka di sini dari Visual Studio Code-nya. Caranya ini kita besarkan saja. Files, kemudian open folder. Nah, ini ada di sini. Kalau ada yang tampilnya ke sini, juga langsung klik saja ini. Kemudian exam, kemudian htdocs. Nah, baru akan tampil ini. Nah, setelah diklik, silahkan klik select folder. Nah, akan ditampilkan seperti ini. Nah, ini nama file yang kita tadi udah buat, belajar HTML. Nah, ini boleh di close. Nah, belajar HTML. Nah, sudah ya. Jadi sudah bisa membuat folder yang ada di dalam XAMPP htdocs. Kemudian kita juga sudah berhasil membuka folder yang kita buat tadi di dalam text editor. Nah, sekarang kita akan buat files nih. Nih, di sini ada, kalau teman-teman ini diklik sini ada new files. Kemudian kalau klik sebelahnya ada new folder. Kemudian kalau sebelahnya ada refresh explorer. Yang terakhir ada
collapse folder in export. Nah, karena kita mau buat file, maka yang diklik yang mana? Ya, betul. New files. Kita klik di sini, kemudian kita kasih nama index.html. Nah, ini. Kemudian silahkan di enter. Nah, ini kita close, enggak apa-apa ini. Ini Mas. Nah, di sini nanti tempat untuk kita menulis semua baris programnya dari struktur dasarnya, kemudian kita buat navbarnya, kemudian buat isian dari websitenya itu di sini. Nah, setelah di sini nanti akan diproses di sini. Kemudian nanti kita bisa lihatnya di browser, gitu ya. Oke, sekarang kita mulai saja struktur dasarnya. Ketika kita ingin buat website, itu apa sih struktur dasarnya? Nah, silahkan HTML. Pilih yang 5, HTML 5, kemudian enter. Nah, kita otomatis sudah dibuatkan strukturnya. Jadi, ketika kita ingin buat website, pasti ada struktur yang seperti ini. Itu pasti. Nah, kemudian sekarang kita simpan. Ya. Simpan. Gini. Kalau sudah, yuk kita lihat di browser. Cara mengaksesnya di sini, silahkan klik localhost / apa nama folder yang kita buat tadi ini? Ini, belajar_html. Belajar_html. Kemudian nama filenya apa? Nama file itu ini yang ada di sini. Berarti tadi udah disebutkan foldernya ini. Nah, belajar HTML, kemudian kita baca yang indeks. Nah, ini sudah, kalau dibaca putihnya ini sudah menandakan ya. Nah, belajar, kemudian kita harus setelah nama folder, kita tuliskan nama filenya. /index.html. Kemudian silahkan klik enter. Nah, ini udah keluar ya, dokumen. Karena di text editornya belum kita kasih tulisan apa-apa ya. Jadi, belum tampil apa-apa nih di sini nih. Tapi kalau ini dokumen ini kita ganti jadi belajar HTML bagian 1 gitu. Kita save. Kemudian klik sini, diklik di URL-nya, kemudian tekan enter. Nah, otomatis ini berubah. Berarti kesimpulannya apa? Sampai sini ini title itu untuk merubah judul yang ada di paling atas. Nih, oke ya. Oke. Sudah, sekarang kita akan masuk ke sini nih. Ke apa namanya? Ke bodinya. Ini. Nah, nanti apapun yang ditulis di sini akan muncul di sebelah sini. Coba kita kasih H3. Kemudian kita simpan. Kemudian kita lihat ke sini. Boleh klik sini juga untuk reload. Nah, ini sudah keluar hello world-nya. Oke ya. Nah, sekarang hello world-nya sudah bisa. Nah, sekarang kita akan tulis hello world ini dengan yang lebih besar ya. Tidak H3 ya. Tapi mungkin kita
akan H1 atau H2 boleh. H2 save. Semakin besar ya. Nah, kemudian hello world-nya akan kita ganti dengan selamat datang. Save. Oke. Nah, udah ganti. Nah, itu adalah dasar dari pembuatan web. Nah, berarti sekarang kita udah tahu gimana cara membuat foldernya di mana, yaitu di htdocs, di C, htdocs, kemudian folder C, exampp, htdocs ya. Itu. Kemudian gimana kita membuka folder yang sudah kita buat tadi di Visual Studio Code. Kemudian kita juga udah belajar struktur dasarnya nih. Nah, ini nanti kalau udah banyak, mungkin ada section. Nah, ada section 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu nanti menurut kebutuhan saja. Nah, itu. Mungkin bagian kali ini sampai sini dulu. Nanti ke depannya, di bagian yang kedua mungkin kita akan belajar tentang tag apa aja sih yang bisa digunakan di sini. Nanti bisa menggunakan tag paragraf, kemudian ketika kita ingin tebal, kemudian kita ingin ada tabel, kemudian kita ingin ada gambarnya, tapi di bagian yang natif. Nah, itu nanti seperti ini tampilannya. Setelah nanti ini udah bisa, playlist ini sudah bisa, harapannya nanti kedepannya kita bisa buat menggunakan mungkin framework apa dan lain sebagainya, gitu ya. Mungkin itu dulu video belajar HTML bagian 1. Kita akan lanjutkan ke bagian kedua. Sampai jumpa.